yakin dalam kaidah usul fiqh. Kalau ibu sudah meyakini sesuatu, maka itu menjadi satu sebab insya Allah diterima apa yang ibu lakukan. Amin Allahumma. Oke, kita baca hasbunallah. Nanti kalau kemarin udah pada baca hasbunallah belum? Sudah? Alhamdulillah. Kita baca hasbunallah saja sebentar. Siapa tahu dengan membaca bersama doa kita diijabah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Ketua Majelis Taklim Darul Arqam yang dipimpin Ibu Ustazah Rimah. Oh, Ibu Rimah, sesuai permintaan. Habis disebutin langsung dihapus. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, pimpinan, orang-orang yang dermawan, Ibu Hajah Boni, Ibu Hajah Ustazah Nur Hasanah, Ibu Hajah Maisarah, Ibu Hajah Nirmalasari, serta seluruh jamaah pengajian Darul Arqam yang insya Allah dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya. Amin Allahumma amin. Saya langsung pada materi. Menurut Imam Ad-Dhahhak, siapa Bu? Imam Ad-Dhahhak ini menjelaskan di kitab Tambihul Ghafilin, nanti di pintu surga itu ada 3 tulisan. Kok Ustazah tahu? Soalnya ada contekan. Kok bisa ulama itu tahu? Mungkin dari riwayat hadis Nabi. Betul? Ini nanti biar yang suka bakhil, kikir, petil, pelit, koret, merigehese, apalagi? Hah? Medit. Terserah mau ketampar kek, saya nggak niat nampar. Tapi kalau sudah niat ngaji, semoga pulang dari pengajian ibu paham, oh Masya Allah, apapun kebaikan yang kita lakukan, apalagi lebih-lebih di bulan Muharram, pasti tanggal 10 tidak ada kata yang tidak mungkin Allah akan berikan. Nih, 1 dicatat, diingat-ingat kalau perlu. Di pintu surga itu ada 3 tulisan. Tulisan pertama bentuknya lafadznya La ilaha illallah Muhammadur. Ini saya akan cerita Ibu.
Gak apa-apa ya, sembari cerita. Cuman jangan tidur ya Bu. Tadi di pintu surga catatan pertama tulisannya apa Ibu? Oke. Ceritanya begini. Bulan Muharram, kenapa sih Bu kok ada istilah Asyura? Ya Bu ya. Asyura itu dari apa Bu? Dari bahasa Arab, bunyinya asyaratun. Coba bareng-bareng kita ngitung ya. Wahidun, isnaini, dua, salasatun, arba'atun, empat, khamsatun, lima, sittatun, enam, sab'atun, tis'atun, asyaratun, 10. Oke. Bahasa Asyura itu dari kata bilangan bahasa, asal katanya asyaratun itu 10. Ceritanya asyaratun 10 disebut di bulan Muharram, ada istilah Asyura. Ceritanya di bulan Asyura Muharram ini tepatnya tanggal 10. Ibu, khalaqa fihi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam pas di tanggal 10 di bulan Muharram yang disebut Asyura. Nabi Adam oleh Allah diampuni dosanya pas bertepatan tanggal 10 di bulan Muharram, dibilang Asyura. Salah satu yang membuat Nabi Adam diterima maafnya, Nabi Adam itu kan baca istighfar Bu, nangis ratusan tahun. Ada sejarah yang mengatakan Nabi Adam dipisah. Nabi Adam ada yang mengatakan ke Sri Lanka. Bukan di sini Sri Rahayu ya Bu. Di sini ada namanya Sri Rahayu. Apa Sri Rezeki? Bu? Apa Sri Mulyati? Sri Lestari. Ada yang mengatakan Nabi Adam oleh Allah diturunkan di bumi India. India aca-aca, nahi-nahi, kemiri tumbar jahe ditambah dengan serai, jadilah bumbu kare. Karena orang India serba Ibu, Nabi Adam itu diturunkan dipisah. Makanya kenapa Sayyidatina Hawa itu adanya di Jeddah. Jeddah dari kata jaddatun, nenek. Dipertemukan di Jabal Rahmah. Dalam riwayatnya sebagian ada yang tidak setuju. Maka punten, Nabi Adam ratusan tahun dipisah sama istrinya. Nabi Adam itu doa setiap saat. Nabi Adam sholatnya dalam kitab sejarah ini disebutkan Nabi Adam itu sholatnya di waktu subuh, sembari baca yang tertuang di surah Al-A'raf. Bunyinya apa Bu istighfarnya Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana. Apal nggak Bu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ratusan tahun Nabi Adam berdoa, oleh Allah belum diijabah. Justru Nabi Adam ketika diciptakan sempat lihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Di situ Nabi Adam baru paham
insya Allah kalau aku menyebutkan Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah Nabiullah. Dalam satu riwayat, Nabi Adam akhirnya menyebut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Adam diampuni. Maka punten, siapapun, ini saya cerita, kalau kita mentalkin orang yang sedang meninggal, sedang sakaratul, kalau di pengajian kalau bawaannya ngantuk berarti dia lagi latihan sakaratul. Ada ibu kalau di pengajian temen ngantuk, baik. Ada, palanya gini, baik berat, baik begini, baik. Jadi orang sakaratul maut itu kan latihan matanya terus tidak semakin semakin tak berdaya. Kalau ada teman ibu udah mulai menunduk, berarti dia lagi latihan sakaratul. Bu, lah emang kalau di taklim mah bawaannya ngantuk baik. Dan ibu nggak boleh ngucap begini, setan ini. Mata ibu kenapa ibu ngatain setan? Berarti ibu jadi, dijawab kan? Soalnya biasanya kalau kita ngantuk terus ngomong, ini kerjaannya setan. Padahal matanya punya siapa? Punya siapa matanya? Berarti ibu, nah dijawab ibu. Ibu, gak boleh ngucap itu. Gak boleh ngucap ini kerjaannya setan. Semakin ibu mengakui ini tugasnya setan, setannya tambah datang ribuan. Saya ulang, biasanya kan gitu, biasa nutupin. Kadang ngaji kan khusyuk banget modelnya. Tawadhu. Karena saya juga kadang lihat anak santri saya, Bu, modelnya pakai kitab udah begini baik mundur, kayak maknain bener-bener, padahal aslinya tidur. Khusyuk dia tadarruk. Loh, kalau di pengajian seandainya matanya udah mulai rapet, palanya mulai ngelenggut, tambah ke bawah. Temennya kudu cepet-cepet dicablekin. Bangunlah, jangan sampai engkau latihan sakaratul. Terus ibu dengan model rasa malu, palanya udah mau ngelenggut sampai nyampe bawah, terus ibu ngucap, ih setan ini, begitu kan? Berarti ibu ngatain setannya siapa? Nih, kalau ibu ngucap di situ kalimatnya ngomong setan, berarti setannya tambah banyak. Maka punten, kalau ibu sudah kadung ngomong ya Allah ini setan ngerjain, harus langsung baca a'udzu bismillah. Bukan istighfar, bukan ngerjain setan. Karena masya Allah bismillahirrahmanirrahim itu salah satu fadilahnya mengecilkan setan sekecil-kecilnya. Ibu kalau mau ngomel sama anak, mau marah sama suami, apakah pakai bismillah? Kali mau ngomelin laki datang udah malam baik, mana ini udah masuk angin, laki kagak pulang-pulang ini ronda, katanya ronda apaan, malah main kartu di sono bos ronda. Udah ditelepon, udah diangkat, kata laki di pos ronda, kuntilanak ini lagi ngebel, kurang asem kan Bu, nggak mau pulang dia. Ya kita gentayangan di mana Bu? Di rumah gentayangan. Suami pulang, adakah suami ketika pulang terus ibu langsung baca Bismillahirrahmanirrahim? Ayah tuh kemana aja sih? Udah malam kok baru pulang? Ini ada nggak Bu? Nggak ada. Orang mau marah kagak ada diawali dengan Bismillah. Betul. Yang ada ibu mau marah baca Bismillah kagak jadi marah. Betul. Sesuatu yang sifatnya dosa atau maksiat nggak ada diawali dengan bismillah. Ibu mau gibahin orang juga nggak ada pakai bismillah, langsung pakai kode pok, ya kan Bu? Langsung refleks besti. Betul? Kalau nggak ngeh Pak, pura-pura budek, kita kesel baik, sampai baju kita tarik-tarikin, kagak ngerti-ngerti sini orang. Tuh, begitu. Bu, pengalaman. Oh iya, namanya melihat, mengamati. Ibu, maka punten, Nabiullah Adam
menyebut nama Rasul, maka insya Allah, satu, jangan pernah mengkafirkan orang. Khawatir ibu mengkafirkan orang, ternyata orang yang ibu kafirkan justru husnul khotimah di akhir hayatnya. Ibu yang paling ngerasa sok alim, sok paling baik, sok paling dermawan, di akhir hayatnya kita justru na'udzubillah Allah hinakan sehina-hinanya. Makanya di taklim tuh nggak boleh bu saling merendahkan. Kenapa? Beda kelas. Bajuku 1 juta, bajumu cicilan. Tolong menjauh ya, tolong menjauh. Tidak level. Nah, yang mudah-mudahan begitu. Di sekolah banyak nggak begitu? Banyak. Ini saya ngomong apa adanya. Di sekolah kalau nggak satu circle, satu kumpulan yang cocok, besti pakai DC kalau mau ke kafe atau ngebakso ke tempat yang lagi viral. Tolong dong besti, DC-nya apa? Yang tidak masuk dari kategori kita, keluar aja. Ada nggak di situ? Di sekolah modelnya begitu, ada mak-mak penyakitnya. Sampai akhirnya merasa kita yang paling keren, di luar kita orangnya nggak keren. Gitu ya bu? Jadi kalau foto juga, sini, yang bestinya doang di sini-siniin. Lah kita yang udah pakai daster, terus pakai baju jaket, jangan bu? Pakai kudungan, masya Allah udah miring lagi kan, buru-buru. Ya bu ya? Mana lusuh, kagak pakai bedak, bukan level. Biasanya di kelas itu di sekolah kita nyebut anak ada aja. Maka punten ibu, Allah itu tidak memandang siapa diri kita. Kamu pakai baju apa, nggak dipandang itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Nggak memandang kamu cantik, kamu pesek, kamu mancung. Tapi yang Allah pandang itu ketakwaan kita. Maka punten satu, saya ngomong di sini. Sebab tadi di pintu surga ada lafaz la ilaha Muhammadur Rasulullah. Maka siapapun, ini salah satu saya kasih, insya Allah kita pernah menemui ada orang yang hidupnya dulunya mungkin maksiatnya jalan, tapi kalau sama anak yatim paling dermawan. Paham bu? Makanya kita nggak boleh menghukumi seseorang, karena yang berhak menghukumi seseorang itu hanya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu seorang hakim yang paling adil? Gak boleh kita ngomong-ngomongin orang. Wah dia mah modelnya begitu, mana bisa diampuni. Bisa jadi kita menemukan seseorang dalam hidupnya mungkin saja maksiatnya banyak, tapi sebab dia seneng nyantuni anak yatim, seneng nyayangi du'afa, Allah berikan di akhir hayatnya lisannya bisa ngucap la ilaha illallah. Ngerti maksud saya? Gak boleh kita suka menilai orang, dan kita menilai bukan dari pakaiannya, bukan dari jabatan. Maka satu, ini saya ngomong lagi nih di sini, Bu. Kalau ibu, saya pernah mendapati orang Cina itu bawa duit ke rumah untuk ngasih buat anak yatim. Kalau kita nih orangnya kaku, ngapain orang Cina ke rumah ngasih santunan? Gitu ya Bu ya? Saya terima Bu. Sama halnya ibu punya bos, suami ibu bosnya non muslim. Ternyata bos kita, punten Bu, kadang ada bos itu agamanya Islam tapi pelit. Iya, iya. Jangan sampai ada bosnya di sini loh ya. Tandain ntar. Ini yang dalam keseharian kita pernah nyaksiin. Ada orang non muslim, tapi masya Allah sama pegawainya sayang. Bahkan saya pernah menemui
bosnya non muslim tapi pegawainya diumrohin. Bayangin tuh, saya mesen nama jamaahnya itu, pegawainya itu. Saya bilang, ketika tawaf di Mekah, doakan, ibu doain, bukan ibu fatihain nama dia, ibu doain atas dasar keyakinan ibu, ya Allah, terima kebaikan bos saya, jadikan beliau orang yang engkau ridhoi di akhir hayatnya, ya Allah, berikanlah hidayah buat mereka. Bukan terus kita cuman, ya Allah baik banget ya gitu dong, enggak. Dan halal Bu, bahkan ada yang nanya, Ustazah bolehkah saya jualan kue di gereja? Dan yang memang sering mesen itu orang gereja. Ya boleh. Emang di pasar ibu nanya agamanya? Nih di sini umpama ada yang jualan tahu, Pok beli tahu 5.000, KTP mana? Agamanya apa? Yang ada tahunya ibu keburu basi, nggak ada yang itu terlalu pendek orang berpikir begitu. Ngerti maksud saya? Lo yang ada di pasar itu orang agama apapun, tukang maksiat, tukang apa, nggak masalah, dia butuh makan, betul? Kecuali tadi saya bilang, kalau ibu jual beli pohon Natal, jual beli aksesoris Natal, Sinterklas, ibu jual, walaupun halal secara akadnya, tapi ibu membenarkan apa yang dia lakukan. Ngerti maksudnya? Itu menjadi syubhat, jadi nggak jelas Bu. Bingung apa enggak? Artisnya saya kalah, ganteng lagi Masya Allah. Iya lucu banget. Iya. Masya Allah. Lanjut ini. Maka saya di sini menjelaskan, kalau ibu mentalkin orang yang sedang sakaratul maut, jangan suka ngucap begini Bu. But, Mbak, nyebut Mbak. Lah dia kan berat Bu suruh nyebut. Ya takutnya dia nyebutin bininya yang muda. Lah jadi rame lagi. Kadang-kadang kita orang sakaratul maut udah berat, sakitnya udah gak karu-karuan, istighfar itu berat. Astaghfirullah itu butuh hurufnya semua. Dan ketika orang kalau sudah kakinya sudah mulai ngincep, tahu ngincep, udah mulai nutup. Kita tuh kalau nyawanya masih ada, itu kakinya biasanya masih gini Bu. Tapi karena saya sudah pernah bimbing orang sakaratul, tapi ketika orang itu kakinya sudah mulai begini nih, udah mulai ngincep no, terus mulai dingin pucet sekali, sudah tidak boleh mengucap la ilaha, hanya satu lafaz, Allah, Allah, Allah. Gak boleh la ilaha illallah, karena khawatir yang diucapkan la ilaha pas gak ada, kafir, musyrik Bu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan berarti. Makanya mentalkin orang yang sakaratul maut itu, 1, kudu sabar, 2, kudu tegar, 3, kudu tenang. Kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, di sampingnya jangan tinggal mati ya Pak, itu urusan tanah juga belum kelar Bu. Ibu tangisin modal begitu. Lo yang lagi sakaratul maut tambah berat Bu. Maka punten, kalau ada keluarga yang sedang sakaratul maut terus ada yang nangis, suruh keluar. Kalau pengen menyaksikan, duduk di sampingnya. Daripada kamu nangis, baca surah Yasin, baca surah Tabarok, baca surah Ar-Ra'du, tambah top. Bisa dipahami? Bukannya terus dilihatin, jangan dulu mati, tambah susah. Makanya kenapa di pintu surga itu tulisannya La ilaha Muhammadur Rasul. Bisa jadi amaliyahnya di dunia mungkin dia bukan orang yang baik dulunya, tapi sebab nyayangi anak yatim, seneng deketin du'afa, bantuin orang yang kesusahan, Allah turunkan ridhonya. Di akhir hayatnya justru lisannya
gampang mengucap lafzul jalala Allah tadi. Sebab apa? Bisa jadi orang yang disantuni, punten Bu, doain. Ya kan Bu? Dan kalau ibu nyantuni yatim, satu, jangan ketika ngusap doain hajat ibu. Dosa itu, gak sopan itu. Palanya diusap, tong doain ya tong, rezeki emak biar tambah lancar, usahanya lancar, lakinya emak kagak pulang-pulang tong biar pada pulangnya. Itu kalau satu orang ngusap kepalanya 5 menit lah, kalau 50 orang apa orang puyeng itu bocah. Saya nanya sama ibu, ini yang salah Bu, karena nanti insya Allah saya jelaskan manfaatnya orang sodako. Karena sering kita itu berniaga sama Allah tapi nggak tahu caranya, nggak sopan dan nggak bener niatnya. Walaupun ibu dermawan, kenapa kok Allah belum memberi membalas? Bisa jadi ibu salah nempatin niatnya. Ini masih mau ngaji apa enggak? Tapi ngomong-ngomong saya udah haus ini. Nah, pokoknya habis ini kelar. Kita sepakati kelar jam berapa? Saya niat soalnya. Pokoknya 10 menit lagi ya. Nanti sambil saya jelaskan bagaimana cara ngusap anak yatim sama anak piatu. Yatim sama piatu sama yatim piatu. Nah, udah. Nanti kalau bapak suami kita ini yatim piatu, usakin aja Bu pala. Jangan sampai nanya lagi, pala yang mana diusakin. Tambah bocor lagi itu namanya. Ini masih mau lanjut ngaji? Karena sering kita itu Bu, santunan yatim itu bukannya malah ngelegain. Loh, kita santunan yatim itu niaganya nggak sama yatim. Kita lagi apa Bu? Berniaga, lagi kong kali kongnya sama Allah. Lagi jual belinya sama siapa? Sama Allah. Dia pengen ngaji Bu. Ayo saingan sama Ustazah. Halo. Dimati. Lanjut Ibu. Ayo ikut ngaji. Ibu. Itu ganteng sih. Aku mah cantik. Lucu kamu deh. Kalau aku mah menggemaskan. Maka punten Ibu, kalau ada yang bertanya, satu saya jawab nih. Karena di pintu surga itu tulisannya kedua itu tulisannya gini. Wajadna ma'amilna. Terus rabihna ma qadamna. Khasarna ma khalafna. Itu tulisan di pintu surga. Ini nanti ada kaitannya sama yatim. Makanya kenapa tadi saya bilang kalau ada orang di dunianya kok maksiat, tiba-tiba meninggalnya husnul. Ini ada kaitannya sama tulisan yang ada di pintu surga. Wajadna ma'amilna. Iya, wajadna ma'amilna. Artinya apa Ustazah? Wajadna ma'amilna, kami mendapatkan apa yang kami kerjakan. Kalau ada orang di dunia mungkin maksiatnya, dosanya banyak, tapi sebab seneng sama yatim, banyak bantu kaum du'afa, maka punten bisa jadi Allah hapuskan, Allah ridhoi, sebab ada orang yang dibantu mendoakan. Allah ridho lewat lisan orang yang kita bantu, bukan perbuatan kitanya. Makanya tadi saya bilang, kalau ada orang non muslim, bosnya kita, beda agama, tapi baiknya luar, cara kita membalas bagaimana? Oh, udah. Cara kita membalasnya apa Bu? Kita doakan. Ya Allah, kita doain. Gimana cara mendoakannya? Ya Allah, apa tadi Bu? Ampuni dia. Kita yang mendoakan, tapi tidak di hadapan di. Ngerti maksud saya?
Kalau saya ngomong ke ibu begini, ibu semoga ibu diampuni dosanya, wajar karena ibu Islam, saya Islam. Tuhan ibu Allah, Tuhan saya Allah. Berarti kita benar-benar satu agama. Lah kalau ibu doain bos ibu di depan dia, semoga bos sehat, nggak nyambung. Kenapa? Karena ketika bosnya mengaminkan, Tuhannya aja lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku tidak ada keterkaitan. Tapi kalau ibu mendoakan secara pribadi sebagai ungkapan syukur ibu, semoga kebaikan dia dijadikan satu sebab Allah bukakan hidayah buat dia, Allah kasih ridho buat bos saya walaupun beda agama. Semoga aja Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata di akhir hayatnya Allah pertemukan dengan husnul. Itu maksudnya tadi. Makanya nggak boleh kita nilai orang dinilai dari bajunya, dinilai dari seberapa punya yang dia hartanya, dinilai dari apa tadi Bu? Jabatannya. Karena bisa jadi kita menghinakan orang, kita yang lebih hina di hadapan. Dah, sampai sini bisa dipahami. Ingat di pintu surga tulisannya wajadna ma'amilna. Kita akan menemukan atas apa yang sudah kita kerjakan. Kalau ibu banyak nanam kebaikan, maka kebaikan itu insya Allah bakal kita dapatkan. Disebut lagi rabihna ma qadamna. Rabihna. Ini kaitannya sama sodako. Habis ini saya mau masuk kategori sodako. Rabihna ma apa tadi? Qaddamna. Dalnya ada 2. Rabihna ma qaddamna. Ini ada tulisannya di surga. 3 tulisan itu. Gimana Bu Ustazah cara buktiin? Mati. Itu pun kalau ibu masuk. Lah kalau kagak gimana? Na'udzu, semoga semua Allah masukkan ke pintu surganya Allah, dimasukkan ke dalam surga, menikmati segala apa yang pernah kita lakukan kebaikan di dunia. Oke, rabihna pakai hak. Rabihna, orang yang beruntung. Ma qaddamna. Rabihna ma qaddamna. Ini maksudnya apa Bu? Beruntungnya orang yang senang bersedekah. Sedekah itu luas. Sedekah sama infak beda. Sedekah, infak, tasarruf beda. Sering ibu lihat di masjid menerima infak, sedekah, betul? Kenapa ada kata infak, ada kata sedekah? Sedekah itu lebih luas. Kalau infak itu lebih spesifik, lebih khusus. Ibu ngasih anak yatim uang, namanya infak. Ibu ngasih anak yatim karena yatim ini tasnya udah rusak, ibu beliin tas, namanya infak. Infak itu sesuatu yang bernilai, yang bisa diuangkan, yang bentuknya barang atau Ibu bawa kipas angin ke musola Darul Arqam. Infak apa sedekah? Infak. Lah kan kipas angin dibayar pakai apa? Yang pakai upil. Ayo, kipas angin dibayar pakai apa? Uang. Ibu beliin tetangga ibu karena ada hajatan, saya pengen bantu atau mungkin selamatan, saya bawain kue. Namanya apa itu? Sedekah. Ada tetangga ibu lagi repot, bantu tenaga, namanya apa? Sedekah. Jadi yang tadi infak kalau makanan. Jadi yang disebut sedekah itu segala kebaikan yang kita lakukan yang tidak terkait dengan uang dan barang, itu namanya sedekah. Ibu ketemu teman pulang ngaji, ada 1 orang, ibu senyum, sedekah. Ngerti maksud saya? Lah temennya ada 5. Kenapa? 5 orang. Lah kan saya nawain 5 orang itu.
Itu namanya sedekah. Ngerti maksud saya? No lah, kalau pulang satu talem begini kagak kelar-kelar nawainnya. Begitu. Kenapa? Lebanyakan. Senyumnya kita, tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah, bukan laka infak. Disebut laka sedekah. Senyumnya kita ketemu sama saudara kita. Kalau kita mah kadang kagak senyum, teriak, "Woi, kemana?" Ya, loh itu juga udah sedekah. Bingung? Enggak. Tetangga lagi butuh bantuan, kita bantu tenaga, duit kagak punya. Itu disebut sedekah. Sekarang saya masuk pada panitia. Panitia santunan. Tolong ini jangan kesing. Ini nanti baru saya jelaskan wayas alunaka 'anil yatama. Aduh para besti, sebentar lagi setengah 12. Kalau Jumat berkah kita transfer untuk sedekah apa infak zah? Iya, namanya infak. Jumat berbagi itu loh Bu. Itu infak. Kalau tasarruf itu membelanjakan. Tasarruf membelanjakan. Infak itu bentuk kebaikan yang sumbernya bisa uang, bisa tapi sedekah maknanya lebih luas. Paham ya Bu? Ada orang salaman, Ibu jawab salaman, itu sedekah. Ada orang ngasih salam, assalamualaikum, Ibu jawab, itu bentuknya sedekah. Wong kita doain kok. Jadi kalau kita bantu anak yatim itu infak apa sedekah? Infak. Paham ya? Oke, sekarang saya jelaskan masalah panitia santunan yatim. Terserah Ibu marah, tapi naudzubillah, sebelum saya jelasin, saya disclaimer dulu. Saya menjelaskan ini bukan untuk menjatuhkan siapapun yang menjadi panitia santunan, tapi menjadikan watawasau bil haq watawasau bis, sama-sama kita membenahi. Yang salah dibenahi, tapi kudu sabar ketika membenahi. Yang belum tahu jangan menghujat yang sedang menjalankan, karena panitia juga udah keren, cuman hati. Oke, saya jelasin. 1, jangan pernah mengucap, Bu, ada santunan yatim, padahal yang Ibu kasih yatim sama duafa, berarti Ibu sudah zalim. Ngerti maksudnya? Kalau ada orang ngucap, saya nitip buat yatim, kudu dipisah. Gak boleh. Bisa dipahami? Kadang kita sering koar-koar kemana-mana, santunan yatim, tapi duafanya ada. Yatim dikasih, duafa dikasih. Loh, itu haknya yatim. Ibu ngomong yatim akadnya. Dan orang ketika memberi niatnya buat ngasih yatim. Walaupun panitianya baik, tapi salah cara belanjainnya, cara mentasarufkan tadi. Ini Ibu nggak marah ya? Kalau sedekah itu lebih luas Bapak. Kalau infak itu lebih spesifik. Oke Bu ya? Bisa dipahami? Jadi lebih baik nih, ini dirubah. Bu, kita ngadain santunan yatim sama duafa. Kalau nanti ada yang ngomong, saya khusus buat yatim aja ya, kudu dipisah. Berarti itu niat dia untuk anak yatim. Saya tuh kasihan sama panitianya. Kenapa? Udah hebat, baik, belum tentu orang mau ngurusin. Cuman harus diluruskan, biar apa yang diucapkan dalam akadnya ketika dia meminta ke orang sesuai sama di lapangan tuh sesuai memang buat yatim. Dan ingat Bu, piatu juga yatim. Bisa dipahami? Kalau ada anak ini
bapaknya sudah meninggal, emaknya nikah lagi, ya tetap yatim. Karena bapak sambungnya itu bukan bapaknya dia. Bisa dipahami? Kalau itu Ustazah, boleh. Kalau misal bapaknya cerai, tapi ibunya ini karena kandung sakit hati, dibilangnya dianggapnya bapaknya sudah meninggal. Apakah dia masih mendapatkan? Tapi dia ada hak yatim nih, dibilangnya yatim, tapi dia menerima uang yatim nih. Atau masih ada bapaknya? Nggak boleh. Kecuali kalau punten, emang bapaknya itu kayak teh celup botol sosro. Tahu teh celup botol sosro? Senengnya nyelup, kagak tanggung jawab. Ada kan laki model begitu? Itu namanya laki mokondo. Modal burungnya doang. Udah kayak kicau mania, kicau tuh. Itu namanya laki model teh botol. Habis dicelup pergi. Model begitu mah kudu langsung disunat, biar bingung dia nyarinya lagi, karena celupannya udah Maka punten ibu, sudah nggak boleh kasakusuk. Bisik-bisik tetangga, nanti kelar ngaji. Jangan. Oke, lanjut ya. Ini karena masih banyak yang memahamkan, bahkan ngusap itu sering salah gitu. Cara ngusap aja salah. Loh, anak yatim kalau diusapnya dengan cara begitu, dia juga kadang merasa hina loh, Bu. Ada adabnya gitu. Karena ngusap anak yatim itu dengan hati. Tapi banyak orang santunan ngusap itu dianggap pamer. Ikut-ngikut, nggak tahu paham maknanya. Wa mashurok sil yatim itu apa? Serah dah, kesel sama saya. Selora, Bu. Tapi ingat ya, nggak setiap yatim itu harus disantuni. Nggak setiap janda harus disantuni. Ingat para besti. Karena ada anak yatim yang memang dia kaya. Lo ngapain ibu kasih? Itu sama aja dengan garemin lautan. Nah, di rumah dia punya duit cukup-cukup, malah ibu kasih duit. Lo yang ngasih malah orang nggak, Bu? Sama, ada janda nerima PKH, perhiasan ngerentet, rumahnya motor punya. Makanya sekarang PKH semuanya difoto, rumahnya kudu ditulisin. Sebenarnya itu tuh baliknya ke mental, Bu. Ada janda kontrakannya 6, nerima santunan, Masya Allah, weleh. Innalillahi kalau saya. Kenapa? Lo dia itu masih mampu, berarti makan gak susah. Ini salah sering kita, panitia hati-hati. Gak semua janda itu selalu susah. Udah kesel banget. Udah kena baik saya. Aslinya hatinya udah gue ngata ini. Tapi kudu diem dulu, cek gitu. Ntar pas pulang, udah mulai. Tapi saya tetap ngacungin, panitia santunan tetap top, hanya diluruskan saja. Saya tidak niat menyakiti. Watawasau bil haq, watawasau bis. Saya tidak merasa diri saya benar. Benar hanya milik mutlak, kebenaran itu milik Allah. Tapi benar harus benar-benar kita membelanjakan sesuai apa yang kita ucapkan. Oke. Sekarang saya jelasin kenapa kalau 10 Muharram dan di luar 10 Muharram kalau sedang menyantuni, nyantuni itu menyayangi, memperhatikan, tidak menghinakan, dan nggak boleh nyantuni itu anaknya dikeder. Yatim itu dikeder sampai 2 jam. Betapa hina itu mereka. Dikeder itu dipajang itu, Bu. Udah kayak barang itu, Bu. Tong, baik-baik, tong, sini duduk ya. Ngikut sampai dia puyeng. Lama bener. Lah anak segitu kan pengen main, Bu.
Ibu paksa dia duduk cuman untuk amplop gak seberapa, tapi dia nanggung malunya luar biasa. Nyampe rumah bisa nangis, Bu. Satu, bosen. Dua, dia merasa kadang ditertawakan teman-temannya, dikata teman-temannya. Ini saya cerita, hakul yakin ponakan saya itu yatim, Bu. Ponakan saya itu yatim. Dia nangis. Onti, manggil saya Onti. Andainya aku masih punya ayah, aku gak bakal dihina. Aku gak mau santunan. Dia ngumpet di kamar. Saya peluk, Bu. Iya nak, gak usah datang, gak apa-apa nak. Nyakitin, Bu. Mungkin bagi kita, bagi orang yang sedang pengen mentasarufkan tadi hartanya, bangga dia. Bagaimana perasaan anak yatimnya? Dia sedih. Dia sendiri kalau ditanya. Aku kalau ditanya, aku juga gak mau kok ayahku meninggal. Kalau dengan cara aku dibeginikan. Paham maksud saya, Bu? Jangan selalu menilai anak yatim itu anak yang dikasihani, terus dengan pandangan kita tuh pandangan kasihan. Gak dibenarkan. Pandangan kita tuh kasih sayang, bukan kasihan. Karena dia akan merasa hina dirinya. Dipeluk, didoakan, dikasih harapan, dikasih semangat. Kamu gak sendiri. Ayahmu tidak ada nak, tapi kamu ada ini, ada ibu. Tuh, itu baru yang dibenarkan oleh Nabi. Saya nangis jadi ibu. Ini pengajian orang ada tisu apa ya? Miskin amat. Kasih dulu. Kasih Bu ya. Saja. Oh ya. Gitu saja. Boleh. Oh, kalau santunan yatim itu kalau di tempat saya tanpa dihadirkan anaknya langsung dikasihkan kita yang antar dia. Itu mulia banget. Mulia banget. Mulia banget. Anterin ke rumahnya. Itu namanya mulia. Ya karena dia jadi sedih, Bu. Terkadang kitanya mungkin memandang dia kasihan, tapi dia bisa dihina, dikatain teman-temannya itu loh, Bu. Itu yang saya nggak sanggup psikologinya anak yatim tuh di situ. Maka lebih mulia datengin rumahnya. Ibu peluk dia, doain, bukan dipeluk, didoain. Ibu nggak usah doa, mintanya ibu. Ngerti maksud saya? Kadang kita enggak, lagi santunan, kepalanya diusap, kita sibuk doa buat kita. Seakan-akan nih anak jadi tumbalnya, kan kurang ajar itu namanya. Tumbal karena kita punya keinginan. Bisa dipahami, Bu? Maka punten, saya jelaskan di sini. Ibu jangan pelit ya, Bu ya. Ini Asyura, Masya Allah, Bu. Saya jelasin di sini fadilahnya. Walaupun Ustazah, saya cuma bagi yatim cuma 3 orang, saya kasih cuma 10.000, nggak apa-apa, Ibu mampunya itu. Datengin aja rumahnya. Ustazah, saya cuma ngasih 20 ribuan. Ya ada kali yatim cuma 5 orang, saya cuma punya cepet. Nggak apa-apa. Nggak ada nominal harus berapa, nggak ada. Tapi Masya Allah, nih saya lihat, kenapa harus kita sentuh? Kepalanya kita sentuh, tapi disentuh dengan sentuhan kita sayang. Pandangannya sayang, bukan pandangan kasihan. Kalau kasihan berarti kita menghinakan dia. Padahal dia ini anak yang mulia. Ini saya ngomong apa adanya, nggak apa-apa Ibu ya. Dan hadisnya disebut begini. Oke. Ini di kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syato memberikan keterangan. Wa mammasaha yadahu ala ra'si yatim fi yaumi Asyura. Hari ini kalau Ibu masih meyakini ada Asyura, datengin yatim yang pertama kali harus Ibu santuni itu
keluarga terdekat kita, baru orang yang ada di sekitar kita. Jangan sibuk nyantunin yang di luar, tapi keluarga yang sedang susah ibu biarin. Tidak, salah besar. Saya ulang, jangan keluarga ibu biarin, gak ibu perhatiin. Saya pun ketika di rumah ada anak yatim, itu anak saya, ya itu yang saya kasih sayangi. Ponakan saya sama anak yang di rumah saya, itu yang saya bela. Walaupun saya di luar mungkin gak nyantuni, gak apa-apa. Saya dibilang pelit sama orang, gak apa-apa. Apa perlu saya harus menceritakan saya habis nyantunin yatim? Gak perlu. Karena ketika ibu pamer, Allah itu gak ridho sama kita. Ibarat orang itu jual belinya gak sah. Ditransfer aja enggak apa-apa. Saya juga, ponakan saya ada di Belitung, ditransfer saja. Sekarang itu gampang, betul? Tinggal niatnya aja. Dan tidak pada nominal, tapi pada apa Bu? Rasa syukur kita. Semakin ibu banyak bersyukur, semakin Allah kasih rezeki ibu di tahun ini, nggak bakalan Allah matiin rezeki ibu. Amin. Bukan untuk kaya, rezeki itu sehat. Rezeki itu ibu jadi seneng ngaji. Rezeki itu ketemu temen yang satu frekuensi dengan kebaik. Itu rezeki. Rezeki itu nggak harus diuangkan. Ya Bu ya. Tahun ini aturan ibu dikasih penyakit, nggak taunya nggak jadi. Sebab apa? Banyak yang doain ibu berdikasih sehat ini. Amin. Kalau mereka doain, aminin. Tapi kalau mereka nggak doain, kita yang doain mereka. Baru kita doa sendiri setelahnya, insya Allah diijabah. Begitu. Karena sudah setengah 12, apalah daya. Tisu juga kalau keterusan takut habis. Ya. Nah itu tadi Ustazah bilang kalau nyantunin anak yatim kan kalau bisa jangan dilakukan. Betul. Ya. Nah selama berapa lama mungkin saya lihat memang kebanyakan diadakan. Ya. Ya, mungkin kalau saya pribadi ya suka niat saya pengen ketemu gitu, Betul. pengen ketemu, pengen melihat gitu. Jadi kan kalau kita ini seperti penyantunan ini kan kita seperti kolektifan gitu. Iya. Kalau tidak dihadirkan, takutnya mereka suzon sama kita dikasih apa enggak gitu. Itu yang kita khawatir. Oke. Saja Ustazah. Mungkin bisa jadi nanti dalam pelaksanaannya, ketika kita nemui ke rumahnya, kita video dan difoto sebagai bukti bahwasanya sudah sampai. Biasanya begitu, untuk meminimalisir omongan orang. Karena tujuan mungkin dihadirkan sebenarnya untuk menetralisir, tujuannya kan gitu. Tetapi pada dasarnya kalau itu nanti khawatir membuat yatimnya malah sedih, dia merasa ini kenapa kita nggak bijak aja dengan cara yang lain. Nggak apa-apa, dari mulai santunan di awal minta bantuan harus sudah ngomong panitia. Nanti santunan yatim akan kami antarkan setiap rumah dengan kami foto atau kami video sebagai bukti bahwa uang bapak dan ibu sudah kami tasarrufkan kepada mereka. Insya Allah siapapun kalau orang itu tulus dan baik, nggak bakalan juga dia akan mengusik, betul? Dan bagusnya kalau ketika bagi ada 3 atau 4 orang, minimal ada saksi. Insya Allah 1 amanah, 2 tetap dipercaya, 3 yatimnya tidak merasa Nah gitu. Ini sekedar masukan biar tambah tahun kita bukan memandang yatim dengan pandangan kasihan, tapi memandang anak yatim dengan hati yang tulus, kita sayang sama mereka. Mungkin ayahnya, mungkin ibundanya tidak ada, tapi dia tidak merasa sendiri hidup di dunia, sebab kita mau ngerangkul mereka, tapi dengan cara yang sopan, elegan, menghargai, tanpa dia merasa disakiti karena diomongin sama temen-temennya. Itu bukti nyata, gak usah cerita jauh-jauh. Keponakan saya begitu, maka saya berani ngomong ini.
Paham? Kalau ngusap yatim, andainya yatimnya itu yatim yang bapaknya meninggal, maka dari belakang ke depan. Kalau piatu, dari depan ke belakang. Bisa dipahami? Dan ngusapnya jangan diulang, kasihan. Kalau perlu habis diusap, dipeluk, didoakan ubun-ubunnya biar jadi anak solihah, anak solih, berbakti, qurrata a'yun. Gak usah doain anak ibu. Ibu doain anak yatim, ibu sayang sama yatim, Rasulullah bela kita, Allah ridha sama kita. Bukan terus ngusap anak yatim biar anak kita solih. Doain aja yatimnya, anak kita bakal kena. Itu namanya iya otomatis. Berbeda cara mengusapnya ya. Kenapa? Berbeda cara mengusapnya. Betul. Oke Bu ya. Karena udah setengah 12 lebih Bu. Sebenarnya kaitannya yatim itu panjang. Insya Allah besok siang saya akan lanjut tentang yatim ini. Ya Bu ya. Fadilahnya ngusap kepala yatim itu apa saja, kerasnya hati itu seperti apa, ciri-ciri orang keras hati. Nanti nukil kitabnya Nasoihul Ibad biar ibu paham. Kalau orang tuh ciri-ciri hatinya keras, gak usah nilai orang. Saya keras gak nih hati saya, biar kita nanti kalau pulang ngaji bisa identifikasi sendiri. Gak usah nilai orang. Tadi kan saya bilang kita nggak boleh menilai orang seakan-akan orang itu jelek, kita yang paling baik. Bisa jadi jeleknya kita nilai orang, kalau orang itu lebih mulia di hadapan Allah. Oke Bu? Berarti kalau yatim piatu Gini, kalau yatim piatu itu dari depan, belakang, muter seret, selesai. Kalau samping itu cukup aja, nggak usah yang busuk semuanya. Kesian Bu anak yatimnya. Kenapa? Keliengan Bu. Lah kalau seharian itu dia 1, 2, 3 tempat, lah coba. Ya kan Bu? Ustazah suka sedih, kocak dah. Emang saya tuh kalau ngaji emang tipikalnya apa Bu bahasanya ya? Orangnya ekspresif. Kalau dari hati saya sedih, saya nangis, nggak dibikin-bikin. Tapi kalau ada yang lucu ya saya ketawa. Masa orang lucu langsung nangis? Itu kan namanya orang begini ya kan? Jadi saya tuh ngajinya memang begitu. Jadi kadang menjelaskan itu memang dari hati. Jadi kalau jelasin hanya kebawa suasana, bukan dipaksa atau dibikin-bikin gitu. Enggak, saya ngaji nggak dibikin-bikin. Mau nanya, Ya. kalau orang yang non muslim, Oke. Betul. sampai akhir hidupnya, seperti Iya. melakukan Iya. bersedekah, dia non muslim. Iya. Apakah itu bisa dia dikatakan bisa menjadi calon masuk surga? Oke, nah ini nanti ada dalilnya di juz 3. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu. Saya tidak bisa menghukumi sesuatu karena syafaat itu semua biidznih, karena semua atas izinnya. Tapi kalau ada orang non muslim, bosnya tadi saya bilang non muslim, saya juga bos saya non muslim Bu, karena saya punya usaha pangkalan gas. Bos saya orang Cina, walaupun dia ngucap salam, saya jawab waalaikum saja, nggak pakai salam. Waalaikum siapa gitu langsung. Tetap saya hargai dia salam, tapi kan karena nggak nyampe. Tapi ketika dia baik, saya doakan, tapi tidak di hadapan dia. Paham? Karena saya meyakini Tuhan saya Allah. Kalau saya doain dia di depan dia aminin Tuhan dia aja beda. Nah, kalau seandainya ada orang non muslim baik, kita doakan, kita di hadapan Allah. Karena yang memberikan syafaat, yang memberikan ridhonya, yang memberikan hidayah, itu hanya otoritasnya Allah, bukan kita. Kita sebagai manusia cuman bisa menyaksikan dia orang baik. Semoga kebaikan ini bersambung, Allah akui sampai di sana. Urusan kapan diakui, apakah ini, itu urusannya Allah. Tapi adabnya kita kalau udah dibaikin, walaupun beda agama, doa tapi sendiri. Itu ya, bisa dipahami semuanya?
Sudah, kita baca doa. Baca doanya Asyura boleh? Ya, bareng-bareng ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yatimnya pakai kerudung ya nggak apa-apa. Ya tetap kerudungnya diusap. Masa kudu rambutnya dibuka? Nggak usah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi. Subhanallahi. Mil'al mizani. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghar ridha. Wa zinatal arsh. Walhamdulillahi. Mil'al mizani. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Wallahu akbar. Mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. La malja'a wa la manja'a minallahi illa ilaihi. Subhanallahi adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi at-tammati kulliha walhamdulillahi adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi at-tammati kulliha. Wallahu akbar. Adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi at-tammati kulliha. As'aluka as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa huwa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti siang saya ada sholat tasbih, saya bimbing. Gak apa-apa, ikutin secara online ya. Sholat tasbihnya saya nukil kitabnya Fathul Mu'in. Jadi sholat tasbihnya sedikit berbeda. Nanti ikut live saya dari jam 1 lebih seperempat. Sudah saya kasih tutorial cara melaksanakan sholat tasbih. Karena yang paling utama di hari Asyura ini sholat tasbih. 1, dihindarkan dari musibah. 2, diampuni dosanya, dikabulkan doanya. Ya Bu ya, didekatkan takwa, ditambah takwa imannya. Banyak Bu, fadilahnya ada di VT saya. Nanti jam 1 lebih seperempat ikut live saya akan bimbing. Karena saya nggak ikut sholat tasbih, saya sudah sholat tasbih semalam. Jadi nanti siapapun yang pengen ikut, saya akan bimbing tuntas. Jadi nanti HP-nya bisa dikencengin, Ibu sholat, nggak apa-apa sambil dengerin ya. Karena nanti saya bilang Allahu Akbar ruku, nanti Ibu pasti ngikutin ruku. Subhanallah, saya baca, Ibu ngikutin aja. Bisa dari HP-nya dikencengin. Yang penting suasananya tenang. Nah itu derita lo jadinya. Bisa gabung sama yang punya HP. Maksudnya itu kan ada juga ibu-ibu yang nggak ngerti. Betul. Nah nanti suatu saat kita harus ngaji tentang sholat tasbih ya. Boleh? Mau bahas sholat sunnah? Memang
karena bener ibu tadi, karena memang kadang ada ibu-ibu yang usianya sudah 50-an ke atas, lah buru-buru saja bawa HP, keder baik, kalau bawa ulekan mah kagak keder, sama bawa langseng, lah kalau bawa HP mah mana yang pencet. Insya Allah nanti gini aja, nanti di taklim Darul Arqam nih, satu saat kita bahas tentang amalia ibadah sholat Nah nanti tutorial sholat yang agak sedikit berbeda. Sholat awabin itu agak beda. Sholat witir itu memang pelaksanaannya masih banyak keterangan yang kadang kita belum tahu, termasuk sholat tasbih ya Bu ya. Insya Allah nanti zuhur sholat dulu jam 1:01. Insya Allah mulai. Kalaupun agak telat saya 1:30 karena saya sekarang masih di Jakarta, masih di Depok, tapi sudah deket sama ini deket ya sama Jakarta, mana Cibubur ya. Tadi ke Cibubur sini cuma 10 menit ya, 10 menit. Jadi ini tuh saya khawatirnya waktunya enggak ini gitu ya. Insya Allah nanti kalau mau kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya hari ini hari Asyuranya, tapi nggak apa-apa yang hari Asyuranya kemarin ikut aja sholat tasbih. Kebaikan mah amalia jangan diberhentiin kalau itu baik mah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya, akhirul kalam wallahu alam bisawab, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya langsung salaman dan langsung pulang ya. Bukannya saya sombong, tapi saya I love you full. Sekebon, sehutan, se-Indonesia, se-Amazon.